Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang agama kita ini. Dalam kesempatan yang lalu kita telah bahas tujuan hidup orang kafir dan orang musyrik. Maka sekarang mari kita lanjutkan dengan tujuan hidup orang mukmin seperti kita ini. Apa tujuannya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, yaitu di Quran surat 2 ayat 201. Kalau kemarin di ujung ayat 200 itu adalah tujuan hidup orang kafir, maka di Quran surat 2 ayat 201 ini adalah tujuan hidup orang mukmin yang setiap hari biasanya kita baca sebagai doa untuk kita, yaitu yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah tujuan hidup kita, yang artinya, dan sebagian manusia yang dimaksud adalah orang-orang mukmin itu berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkan pula di akhirat kelak kebaikan, wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari azab neraka. Itu adalah tujuan hidup orang mukmin. Ada 3, yaitu 1, bahagia di dunia, 2, bahagia di akhirat, yang ketiga bebas dari neraka. Itu adalah tujuan hidup orang mukmin. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati, jadi tujuan hidup kita sebagai mukmin itu ada 3. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan bahagia di akhirat, wa qina adzabannar, dan terbebas dari neraka. Itu yang kita tuju sesuai dengan yang Allah kasih informasi ke kita. Itu
itu yang ada di Quran surat 2 ayat 201. Jadi dalam mencapai kan manusia ini setiap individu itu dikasih target-target. Jadi kalau orang sebagai pribadi gitu ya, sebagai pribadi itu targetnya adalah mutmainnah, jiwa yang tenang gitu ya. Sebagai keluarga itu targetnya sakinah, keluarga yang tentram. Sebagai masyarakat targetnya masyarakat yang marhamah. Sebagai negara targetnya adalah badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sudah Allah tentukan di Quran itu. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah itu target hidup atau tujuan hidup manusia yang Allah kasih informasi ke kita di Quran surat 2 ayat 201 itu adalah tujuan hidup orang mukmin, supaya kita dalam hal menjalani kehidupan ini supaya mengacu kepada tujuan hidup kita, yaitu supaya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan bebas neraka. Kalau mengacu dari hadis yang Pak Ume sampaikan, yang guru kita sampaikan, itu ada 11 wujud konkret dari bahagia dunia itu. Apa yang 11 itu? Yang pertama adalah salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Jadi walaupun di dunia ini kalau agama kita salah, artinya bukan Islam, selain dari Islam, itu kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Karena apa? Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diterima. Jadi agama lain gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Gak akan bahagia kalau agama kita gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam inilah agama yang selamat dan menyelamatkan. Oleh karena itu kita sudah, alhamdulillah, sudah tepat kita dalam beragama. Jadi tinggal kita menjalani saja sesuai dengan koridor yang Allah tetapkan di dalam syariatnya. Itu. Nah itu sudah satu poin. Kita mendapat kebahagiaan dari agama kita yang benar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Itu ada di Quran surat 3 ayat 18. Nah, ada lagi di Quran selain itu nggak diterima oleh Allah. Di Quran surat 3 juga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Siapa orang yang mencari agama atau mencari pegangan hidup selain Islam, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah benar, sudah satu poin untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, yaitu agama yang benar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu poinnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, afiatun fil jasad. Jasad yang afiat. Jadi di sini Nabi sebutkan bukan jasad yang sehat, tapi jasad yang afiat. Apa sih bedanya afiat dengan sehat itu? Kalau sehat itu bisa jadi orang itu berbuat kejahatan. Misalnya ada seorang pencuri, dia bisa melompati pagar yang tingginya 2 meter misalnya. Nah itu dia bisa lompat. Nah itu badannya sehat, tapi dalam keadaan berbuat baik, berbuat jahat gitu ya. Dia mencuri bisa melompati pagar. Nah itu badannya sehat, tapi berbuat jahat. Nah itu namanya
bukan afiat gitu. Jadi apa kalau gitu, afiat itu apa? Afiat itu adalah badannya sehat tapi dalam rangka berbuat baik. Nah, seperti kita sekarang, kita mendengarkan ceramah, atau kita sholat, atau kita ngurus keluarga, atau kita mencari rezeki yang halal, itu semua adalah perbuatan yang baik. Badan kita sehat, nah itu namanya afiat gitu. Jadi badannya sehat dalam berbuat baik. Itulah syarat atau wujud konkret dari bahagia dunia yang kedua. Kemudian wujud konkret bahagia dunia yang ketiga apa? Wujud konkret bahagia dunia yang ketiga yaitu dia la khaufun alaihim. Dia tidak ada rasa takut. Dia tidak ada rasa takut. Artinya apa? Aman dan nyaman. Dia sekarang tinggal di mana? Dalam keadaan apa? Nah itu dia dalam keadaan aman sekarang. Nyaman, mau kemana saja. Kalau negara kita sedang perang, itu berarti kita tidak mendapatkan kebahagiaan dunia yang ketiga ini, karena kemana-mana nggak aman. Coba kita lihat sekarang di Ukraina sana, itu kalau dalam keadaan perang, itu mereka rakyatnya tidak aman kemana-mana dan tidak nyaman. Nah itu kebahagiaan dunianya sudah berkurang, gitu, karena tidak ada rasa aman dan nyaman. Itu bahagia dunia yang ketiga, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka. Itu. Jadi kita mau ke utara, kita mau ke selatan, kita mau kemana saja pergi, baik jalan kaki, naik kendaraan ataupun naik apa saja, itu dalam keadaan aman dan nyaman. Itu berarti sudah bahagia dunia. Poin yang ketiga. Yang keempat apa? Lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Jadi kalau orang tidak ada rasa sedih, itu berarti dia bahagia, gitu. Itu bahagia. Poin yang keempat, tidak ada rasa sedih. Kenapa sih kok tidak ada rasa sedih? Iya, karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Gitu. Kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dia mau makan ada, pakaian ada, tempat tinggal ada, itu semua kebutuhan hidup gitu ya. Kebutuhan hidup, rasa aman ada, rasa nyaman ada, rasa tentram ada. Nah itu kebutuhan hidup. Nah itu terpenuhi. Jadi terpenuhi kebutuhan hidup itu merupakan poin yang keempat. Kalau dirinci lagi dari kebutuhan hidup ini, itu ada 6 itu. Ada 6. Makanya tadi saya sebutkan 11, itu ada 6 kalau dirinci. Jamaah pengajian Al-Bidayah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi unsur kebahagiaan hidup di dunia yang keempat tadi tidak ada rasa sedih. Nah itu unsur yang keempat. Nah ini dibagi lagi menjadi 6. Dari 4 ini yang dibagi menjadi 6 ini, itu yang pertama atau A lah kita sebut supaya nggak bingung ya. Yang A itu zaujuhu au zaujatuhu soleh au solihah. Jadi pasangannya itu soleh atau solihah. Jadi orang kalau udah punya pasangan hidup itu pasangan tersebut, suami istri tersebut soleh solihah, maka itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Artinya sudah saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling memberikan kesenangan, saling memberikan perhatian. Itu berarti suami istri tersebut sudah memenuhi unsur kebahagiaan. Kalau kita sebut di sini yang A ini adalah kelima dan misalnya gitu ya. Nah itu sudah memenuhi salah satu unsur kebahagiaan. Kalau suami istri tersebut keadaannya seperti itu. Dan itu juga kata Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling kasih sayang,
di dunia ini, suami istri misalnya, itu saling kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, gitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau kita suami istri sudah demikian adanya, maka itu dia sudah memenuhi unsur kebahagiaan dunia yang kelima. Yang kelima ini merupakan bagian dari yang keempat, gitu ya. Nah, jadi itu. Atau kita lanjutkan saja yang keenam sekarang. Nggak usah AA lagi, nanti membingungkan ya. Yang keenam, unsur kebahagiaan yang keenam apa itu? Itu auladuhu abror, anak-anaknya baik-baik. Jadi anak-anaknya baik-baik. Kalau ibu bapaknya soleh solihah, maka anak-anak itu akan ngikutin, akan nyontoh dari perbuatan ibu bapaknya. Gitu. Jadi dia akan baik juga gitu. Kalau ibu bapaknya orang soleh, orang baik, maka anak-anaknya insya Allah akan jadi orang baik gitu. Karena dia nyontoh ibu bapaknya gitu. Walaupun di luar dia ada temannya yang kurang baik, ada pergaulan yang kurang baik, tapi kalau di rumahnya dia menyontoh bapak ibunya baik, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik. Jadi itu yang keenam adalah auladuhu abror, anak-anaknya baik. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh hulatauhu rasihun, lingkungannya orang-orang yang baik, lingkungannya orang-orang yang soleh solihah. Itu. Jadi kalau kita tetangga kita baik-baik gitu, lingkungan kita baik itu lingkungan di rumah, lingkungan di kantor, atau lingkungan anak-anak kita di sekolah, atau dimanapun lingkungan mereka, teman sepergaulannya, teman sekampusnya, teman sekolahannya, teman kerjanya, itu semuanya kalau itu orang baik-baik, maka itu merupakan salah satu unsur dari kebahagiaan dunia atau wujud konkret dari bahagia dunia itu. Nah itu kemudian itu yang ketujuh. Yang ke-8 apa? Yang ke-8 adalah kasbuhu fi baladi, kerjaannya di negeri sendiri dan penghasilannya cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dia ingin punya rumah, bisa kebeli rumah. Dia ingin punya kendaraan, bisa kebeli kendaraan. Atau dia makannya sudah cukup gitu. Pakaiannya cukup, makannya cukup. Itu terus kerjaannya nggak jauh-jauh dari rumah. Misalnya seperti dokter, seperti notaris misalnya, seperti advokat misalnya, yang kerjaannya kantornya tuh dengan rumahnya nggak begitu jauh gitu. Bahkan ada dokter-dokter yang buka praktek di rumahnya, di depan dipasang praktek dokter gitu. Nah itu orang-orang pada datang gitu berobat. Nah itu artinya pekerjaannya di rumah atau di negeri sendiri. Nah itu merupakan salah satu unsur kebahagiaan itu. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 apa itu unsur kebahagiaan atau wujud konkret bahagia dunia itu? Yaitu daru wasi', rumahnya luas. Itu dianjurkan oleh Nabi, punya rumah yang luas itu gitu. Punya rumah yang luas. Jangan sampai kita punya rumah sempit. Dulu kalau kata Pak Umar, rumahnya S-nya sampai banyak gitu ya. Bisa jadi S-nya 10. Rumah sangat sederhana sehingga sangat sempit sehingga susah selonjor dan susah senggama. Itu S-nya berapa? Itu 10 kalau dihitung itunya. Jadi itu kita berdoa supaya kita punya rumah yang luas, dan kita berusaha untuk punya rumah yang luas. Kalau itu belum bisa tercapai, minimal hati kita lah gitu. Hati kita itu menjadi hati yang luas, bisa menerima perbedaan sesama teman, bisa menerima sahabat-sahabat yang berbeda partai, berbeda golongan, berbeda paham, tapi dia
tetap bisa menerima sebagai sahabat di dunia ini gitu. Jadi itu perlu demikian, itu menjadi hati kita bahagia. Karena apa? Kata Nabi, bahagia itu hahuna, bahagia itu ada di dada kita ini. Jadi kalau kita tanya ya, kalau kita tanya kepada kepada orang yang paling sukses di dunia ini, yang pangkatnya paling tinggi, kedudukannya paling tinggi, kalau kita tanya, apakah Anda selama hidup ini bahagia? Pasti dia ada susahnya gitu. Pasti ada susahnya, enggak sepanjang hidupnya bahagia gitu. Dan kalau kita tanya orang yang miskin, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kendaraan, yang tinggal di kolong jembatan misalnya gitu, itu kita tanya, apakah Anda selama ini susah gitu? Pasti dia jawab enggak juga, ada bahagianya. Itulah kebahagiaan dunia. Itu artinya apa? Semu dan sebentar. Jamaah pengajian ahli bid'ah dan al-khulafa yang saya hormati. Jadi menurut sunnah Rasul yang disampaikan oleh Bapak Dr. Umay, guru kita bersama, itu wujud konkret bahagia dunia itu ada 11. Tadi udah kita sebutkan. Yang pertama yang pertama adalah salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Yang kedua, afiatun fil jasad, jasad yang afiat. Yang ketiga, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Artinya aman dan nyaman. Walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Artinya semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kemudian yang kelima itu zaujuhu au zaujatuhu soleh au solihah. Jadi pasangannya soleh dan solihah. Nah, kemudian yang keenam, auladuhu abror, anak-anaknya baik-baik. Yang ketujuh fulatau rasihun, lingkungannya orang baik-baik, orang-orang soleh gitu ya. Itu. Kemudian yang ke-8, daruhu wasi', rumahnya luas. Nah, sekarang yang ke-9. Yang ke-9 itu apa? Yang ke-9 itu adalah markabuhu syari'. Oh, tadi ada yang lupa tadi. Kasbuhu fi baladi. Itu yang ke-8. Yang ke-8, yang ke-9 itu. Yang ke-10 itu markabuhu syari'. Jadi kendaraannya cepat. Jadi punya kendaraan banyak, tapi kalau suka mogok kan nggak nyaman, nggak enak. Jadi